之化形。Halo teman-teman, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Donghua Azure Legacy episode 14. Pada episode sebelumnya tampak Mei Yuanji yang bertarung dengan iblis laba-laba, dan Mei Yuanji berhasil menang dengan memanggil Dewa Rubah ekor 9. Tapi sayangnya dia harus kehilangan tangan kiri dan kaki kanannya karena serangan anak iblis laba-laba yang baru lahir. Tapi untungnya ada penguasa istana Blazing Sun yang langsung menolong mereka, dan akhirnya Meng Chuan berhasil memenangkan kompetisi. Saat itu di Goa Laba-Laba terlihat Yanqi masih berada di sana dan dia belum meninggal. Setengah bulan kemudian terlihat Meng Chuan berlatih bersama Dekan selama beberapa hari. Mereka juga terus berlatih sepanjang malam. Dan Dekan memberikan ilmu pedang berikutnya, yaitu potensi pedang kepada Meng Chuan. Tapi sebelum itu Meng Chuan harus menemukan keyakinannya sehingga dia bisa menempa pedangnya dan mencapai jalan pedangnya. Dekan mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi ilmu yang bisa dia berikan kepada Meng Chuan, yang artinya mulai dari sekarang Meng Chuan harus bisa mencari jalannya sendiri. Dekan juga memberitahu Meng Chuan agar bisa mencapai Gunung Yuanchu dan menjadi seorang dewa, dan ternyata adegan ini adalah ingatan Meng Chuan setelah bertemu dengan Dekan. Tiba-tiba nenek Meng, Xiang O, masuk dan menemui Meng Chuan. Dia menanyakan mengapa akhir-akhir ini dia jarang sekali melihat ayah Meng Chuan. Meng Chuan memberitahu kalau ayahnya sedang ada urusan lain dan dia akan kembali dalam waktu yang begitu lama. Setelah itu, nenek Meng melihat fisik dari Meng Chuan yang bisa pulih total dengan begitu cepat. Lalu dia menyuruh Meng Chuan untuk mengeluarkan cairan sumsum giok dewa miliknya. Dan nenek Meng mengatakan kalau setiap tetes cairan tersebut bisa membuat fondasi kekuatan dewanya semakin kuat. Tapi menurutnya itu belum cukup, sehingga nenek Meng memberikan satu cairan sumsum giok dewa kepada Meng Chuan, sehingga dia bisa jauh lebih unggul daripada yang lain, dan nantinya dia akan lebih cepat memasuki ujian Gunung Yuanchu. Nenek Meng kemudian menggabungkan dua cairan dewa, lalu Meng Chuan diminta menunjukkan pondasi dewanya. Kemudian nenek Meng membawa mereka ke dimensi miliknya. Dia menggunakan teknik rahasia dewa, transformasi embun beku, sehingga keluarlah beberapa salju dan membuat dimensi itu berubah menjadi beku. Dan cairan dewa yang awalnya mencair kini menjadi beku. Cairan itu pecah dan masuk ke dalam tubuh Meng Chuan. Seketika cairan itu membuat kekuatan guntur ilahi milik Meng Chuan menjadi 10 kali lebih kuat, sehingga dia bisa mengaktifkan teknik transformasi guntur. Kemudian dimensinya berubah menjadi semula lagi, dan setelah itu nenek Meng memberitahu kalau saat ini dirinya sedang terluka parah karena pertarungan di Jalan Anhai, sehingga dia hanya bisa hidup sekitar 7 atau 8 tahun lagi. Oleh karena itu dia akan melakukan yang terbaik untuk melatih Meng Chuan agar dia bisa melampaui dirinya nanti, karena Meng Chuan satu-satunya yang bisa menjadi dewa dari keluarga Meng. Nenek Meng kemudian memberikan sebuah pedang yang dulunya dimiliki oleh kakeknya dan sekarang menjadi milik Meng Chuan, sehingga dia bebas untuk memberikan nama baru kepada pedang itu. Meng Chuan kemudian memberi nama pedang 1000 musim gugur. Setelah meningkatkan kekuatannya, Meng Chuan bertemu dengan Yanqi yang sempat tersesat di Goa Laba-Laba. Mereka berdua akhirnya melakukan latih tanding, dan di sini Meng Chuan mencoba untuk menggunakan tubuh gunturnya dan dialirkan ke dalam pedangnya. Pertarungan mereka pun akhirnya dimulai. Tanpa disangka serangan angin topan Meng Chuan telah meningkat dan diselimuti oleh beberapa kilatan petir.
消息，他的手脚还有办法恢复吗？已经好些天没出门了。 Tetapi serangan itu dapat dipatahkan oleh Yanji. Ketika Yanji mendapat lintasan untuk menyerang, Tuan berhasil untuk menghindar dengan kecepatan petirnya. Dan dia kembali menyerang dengan formasi guntur sehingga membuat petir menyambar-nyambar ke arah Yanji. Yanji meliuk-liuk menghindari serangan petir itu, tapi ketika dia sedang fokus menghindar, Meng Chuan dengan cepat menempatkan pedangnya di leher Yanji dan pertarungan pun dimenangkan oleh Meng Chuan. Tiba-tiba Qi Wei datang dan menghentikan pertarungan mereka yang akan berlanjut lagi. Meng Chuan memperhatikan penampilan Qi Wei yang sangat berbeda karena dia mengganti gaunnya. Yanji kemudian memutuskan untuk pulang dan dia akan menantang Meng Chuan lagi suatu hari nanti. Qi Wei dan Meng Chuan memutuskan berkeliling kota untuk menikmati kehidupan mereka. Selama berkeliling, Qi Wei memberitahu Meng Chuan kalau dia terus-terusan bertarung akan membahayakan dirinya. Tapi Meng Chuan mengatakan kalau dia hanya berlatih dan pasti berhati-hati. Ucapan itu malah membuat Qi Wei marah karena dia mengkhawatirkan Meng Chuan. Mereka kemudian berkencan bersama untuk menghabiskan waktu mereka. Sedangkan Yanji terlihat sedang berlatih terus-menerus untuk menjadi lebih kuat lagi agar bisa mengejar Meng Chuan. Saat itu Qi Wei dan Meng Chuan masih asik menikmati suasana kota dan melakukan permainan bersama. Serta di sisi lain terlihat Mei Yuanji yang kehilangan sebelah tangan dan kakinya. Dia duduk di tangga sambil memikirkan apa yang sebenarnya terjadi sehingga iblis tingkat tinggi bisa masuk ke dimensi istana Blazing Sun. Dari jiwa iblis laba-laba dia pun mengetahui siapa pengkhianat itu. Dia kemudian memutuskan untuk menanyakan apa yang terjadi sebenarnya kepada penguasa Yuyang. Sementara itu di dalam, penguasa istana Yuyang mendapatkan laporan dari pendeta Tao bahwa benteng pertahanan sekte iblis surgawi di provinsi Dongning sudah ditemukan dan para sekte iblis sudah siap untuk menyerang. Para praktisi dari Akademi Pengyang sudah dikirim untuk menghabisi mereka semua. Mei Yanji kemudian tiba di sana untuk melaporkan apa yang dia ketahui kepada penguasa istana yang adalah gurunya sendiri. Mei Yuanji mengatakan bahwa pendeta Tao yang bernama King Feng ini adalah seorang pengkhianat karena dia bagian dari anggota sekte iblis surgawi. Mendengar itu, King Feng terkejut dan meminta buktinya. Yuanji kemudian mengeluarkan jiwa iblis laba-laba yang dia ambil saat di goa laba-laba. Yuanji mengatakan jika gurunya tidak percaya maka dia boleh masuk ke dalam jiwa Ratu Laba-Laba dan memeriksa ingatannya. Tapi tetap saja King Feng membela dirinya kalau dia tidak melakukan semua itu. Dan dia meyakinkan kalau ini adalah jebakan. Tapi Yuanji tetap tidak percaya kepada King Feng dan dia menanyakan mengapa King Feng bekerjasama dengan sekte iblis surgawi dan menghabisi rekan-rekannya di dalam kompetisi tersebut. Melihat itu, Guru Yuyang menghentikan perdebatan mereka. Yuyang memberitahu kalau masalah ini akan dia selidiki dan Yuanji boleh beristirahat terlebih dahulu. Hal itu membuat Mei Yuanji curiga apakah gurunya ini termasuk bagian dari sekte iblis surgawi dan sudah lama saling mengenal satu sama lain. Mendengar kecurigaan Yuanji, gurunya memberitahu kalau ini semua memang sudah dia rencanakan dan dia ketahui alasannya adalah untuk memancing keluar sekte iblis surgawi. Mendengar itu, Yuanji terkejut dan menanyakan mengapa gurunya melakukan ini semua. Gurunya mengatakan kalau tujuannya untuk melenyapkan para iblis surgawi. Tetapi tetap saja bagi Mei Yuanji ini adalah tindakan yang sungguh kejam. Karena membuat para generasi muda menjadi umpan untuk para iblis. Sebab banyak sekali para praktisi yang berpotensi besar meninggal dunia di dalam kompetisi tersebut. Tetapi Guru Yuyang memberitahu kalau mereka telah menandatangani kontrak hidup dan mati. Jadi mereka bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Intinya istana Blazing Sun tidak bisa disalahkan karena sudah ada kontrak hidup dan mati.
Ucapan tersebut juga mengingatkan kepada Yuanji kalau dialah yang memancing ini semua sehingga para murid mengikutinya dan melakukan kontrak hidup mati. Mei Yuanji kemudian menerima kenyataan ini semua sehingga dia merasa bersalah. Yuanji juga meminta maaf kepada King Pang karena telah menganggapnya sebagai pengkhianat. Sebelum Yuanji pergi, Yu Yang meminta Yuanji untuk memberikan jiwa Ratu Iblis. Setelah memberikan jiwa Ratu Laba-Laba, Yuanji kemudian pergi dan terlihat Yu Yang sepertinya sudah tidak peduli lagi kepada Mei Yuanji yang adalah muridnya sendiri. Dia kemudian tetap menjalankan rencananya untuk mengirim Meng Chuan dan yang lainnya untuk mengikuti kompetisi pembunuhan iblis yang sebenarnya. Saat itu Meng Chuan dan Qi Yue sudah kembali ke kediamannya dan langsung ditemui oleh paman ketiganya. Dia pun diberikan sebuah bola kristal dan itu merupakan milik ibunya. Setelah menerima itu, Meng Chuan langsung memeriksanya karena menurut paman ketiganya kalau di dalam batu tersebut menyimpan sebuah rahasia. Tetapi untuk menghancurkan bola itu sangatlah sulit. Tapi tiba-tiba Meng Chuan langsung terserap ke dalam bola kristal tersebut dan benar saja tepat di hadapannya ada sebuah dimensi baru dan bulannya sangat besar. Meng Chuan mengira kalau ini adalah ruang ujian dewa dan dia bertemu dengan dirinya sendiri yang memakai baju putih dan berambut putih yang pastinya ini ada hubungannya dengan ibunya Meng Chuan. Sekian episode kali ini dan pada episode minggu depan Meng Chuan, Qi Yue dan Yanji dikirim untuk menghabisi para sekte iblis surgawi. Mereka kemudian menghadiri kompetisi pembunuhan iblis surgawi. Sekian video kali ini, kita bertemu pada video berikutnya. Bye bye.